pandemi ini ternyata memunculkan aksi kepedulian sosial membantu mereka yang terkena COVID-19 atau warga yang terdampak pandemi. Salah satu aksi yang dilakukan Dapur Surabaya diinisiasi Pak Sutri Rex Winarno dan Regina Gladi Kaseger. Dengan menggunakan dana pribadi, Pak Sutri yang tinggal di Wiyung, Surabaya ini memasak dan menyalurkan makanan bagi warga yang terdampak COVID-19. Awalnya hanya 10 hingga 30 paket makanan, namun lambat laun semakin banyak makanan yang dibagikan. Banyak relawan yang membantu memasak di dapur umum milik Rex yang juga seorang pendeta ini. Ada sejumlah kurir yang membantu mendistribusikan makanan. Mereka adalah warga yang baru di PHK dampak dari pandemi. Kalau mereka yang sakit, bagaimana kalau kita yang jemput bola? Akhirnya kami dengan istri saya, kami menginisiasi, menjadi inisiator lah untuk satu pergerakan pertama kali di Surabaya. Akhirnya kami masak, kami kerjasama dengan ini beberapa teman-teman kami sukarelawan yang memang nggak punya kerja, kami kerjakan supaya mereka juga bisa hidup. Terus kami masak, akhirnya tanpa sadar mulai dari 30 paket, hari ini 1.200 paket per hari. Sementara di klinik Dr. Ayoman Keluarga di Surabaya memberikan bantuan makanan gratis 2 kali sehari bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Menurut Budi Haryono, manajer klinik keluarga Dr. Ayoman, masyarakat yang membutuhkan bisa daftar di klinik yang berada di Jalan Sutorjo, Surabaya atau bisa melalui telepon. Sementara patroli keliling petugas gabungan saat menertibkan pedagang selama PPKM darurat tak selalu harus disertai dengan kekerasan. Di Kabupaten Bojonegoro, aksi Kapolres Bojonegoro dan jajarannya melakukan aksi borong dagangan para pedagang kaki lima yang terdampak PPKM darurat patut diacungi jempol. AKBP Eva Guna Pandia, Kapolres Bojonegoro memborong 100 bungkus nasi goreng PKL yang langsung dibagikan pada anggota yang bertugas di pos penyekatan. Musim pandemi, otomatis kan kita juga menghimbau kepada masyarakat, ya mereka boleh buka, tetapi dengan catatan baik-baik saja. Ya kita juga paham mereka juga mungkin omset mereka juga ya dibandingkan hari-hari biasa juga menurun. Ya kan banyak juga masyarakat juga yang membutuhkan bantuan makan segala macam, ya makanya kita ini borong dan kita bagi-bagikan ke saudara-saudara kita di desa atau masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu peduli dengan tenaga kesehatan atau nakes dalam menangani korban COVID-19, seorang pemuda di Lamongan bernama Aindra Imawan membagikan jamu tradisional produksinya kepada para nakes di RSU Dr. Sugiri Lamongan. Jamu berbahan rempah-rempah Nusantara ini diharapkan bisa meningkatkan daya tahan tubuh nakes saat menangani pasien COVID-19. Aindra menyisihkan sebagian rezekinya dengan membagikan jamu kepada para nakes. Jamu yang dibagikan yaitu jamu kunyit asam dan beras kencur dengan kandungan rempah-rempah Nusantara memiliki khasiat meningkatkan daya tahan atau imun tubuh. Relawan di Sidoarjo tak ketinggalan. Sejumlah ibu-ibu di Sidoarjo setiap Jumat pagi melakukan aksi tembok centelan di dinding pembatas salah satu desa. Aneka sayuran dan bahan pokok lainnya ditaruh di tembok tersebut, berisi aneka sayuran dan bahan pokok yang diperuntukkan bagi warga terdampak COVID-19. Menurut Winarti, relawan tembok centelan itu menjelaskan bahwa para warga dapat mengambilnya dibatasi untuk 4 jenis sayuran dan bahan pokok. Mencegah kerumunan warga, relawan mensiasati dengan memberikan kupon pada warga yang membutuhkan, juga memeriksa suhu tubuh dan memberikan hand sanitizer. Tingginya angka penularan virus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo menyebabkan seluruh rumah sakit rujukan penuh. Dr. Mujiarto, pemilik rumah kos berlantai 2 di Kelurahan Lemah Putro, Sidoarjo, rela menggunakan tempat kosnya sebagai tempat isolasi bagi nakes dan kerabatnya karena sudah merasakan betapa sakitnya jika terpapar COVID-19. Pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan teman sejawatnya, yaitu pendiri Rumah Sehat Dr. Gigi Dwi Wahyu Indrawati, untuk pendampingan bagi para nakes dan warga yang diisolasi di tempatnya. Fasilitas dan kamar tidak dipungut biaya karena sudah bekerja sama dengan tim Rumah Sehat. Kebutuhan para warga yang diisolasi mandiri sudah ada yang menanggung atas swadaya dari para dokter. Selamat sore pemirsa, senang sekali sore hari ini Bincang Sore hadir kembali menjumpai Anda, dan tentunya di tengah adanya pandemi yang masih belum juga usai, di tengah banyaknya mungkin berita duka, setidaknya berita yang tadi baru saja kami sampaikan bisa membawa satu semangat baru bahwa seluruh
masyarakat yang saat ini sedang berjuang melawan COVID, mereka tidak sendirian. Karena ada banyak sekali orang-orang yang terus berupaya untuk bergotong royong, membantu warga, mungkin boleh kita katakan warga bantu warga begitu untuk bisa saling mensupport agar pandemi ini bisa segera selesai, saling mensupport agar mereka yang terdampak bisa kembali mendapatkan spiritnya untuk tetap berjuang keluar dari pandemi ini. Saya langsung saja menyapa seluruh para orang-orang hebat, para orang-orang baik yang sudah bergabung pada Bincang Sore kali ini. Gotong royong melawan pandemi, inilah warga bantu warga. Tapi saya lebih dahulu menyapa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, ada Dr. Herlin Verlina MKes. Dr. Herlin Verlina, selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah, kabar sehat. Semoga Mbak juga sehat dan semua teman-teman juga sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Kadinkes yang sudah bergabung dan tentunya tetap semangat. Saya menyapa Pak Rex Winarno selaku inisiator Dapur Surabaya. Ini yang paling banyak dicari orang ketika pertama kali muncul. Pak Rex, selamat sore. Ya, selamat sore semuanya, dan kesempatan yang besar ini kita bisa ini ketemu bersama-sama. Terima kasih atas kesempatan ini. Baik, terima kasih. Saya menyapa dulu satu-satu, baru nanti saya akan berbincang dengan Dr. Herlin dan juga Pak Rex di sesi awal ini. Ada Mbak Hafso juga, Mbak Hafso Mubarok selaku relawan bergerak dari rumah. Mbak Hafso, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Agnes. Terima kasih sudah bergabung, sehat selalu. Kemudian juga ada Dr. Gigi Dwi Wahyu Indrawati. Ini pendiri Rumah Sehat Sidoarjo. Dok, selamat sore, Dr. Gigi Dwi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian ada Mas Adi dan Buk Wicaksana selaku relawan Gen Gemes Indonesia. Mas Adi sudah bergabung? Oke. Saya sapa juga ada Mbak Hamidah Sutaji, relawan Blood for Life. Mbak Hamidah, selamat sore. Mikrofonnya mungkin nanti bisa dinyalakan ya. Masih di mute, dibuka dulu mikrofonnya. Oke. Selamat sore, Mbak Hamidah. Sore. Matur nuwun sudah bergabung. Ya. Baik, mungkin di sesi awal ini karena ada banyaknya orang baik, saya harus membagi waktu dan bagi sesi. Saya mungkin awali dengan Pak Rex dulu. Dr. Herlin, mohon izin sebentar kita menuju ke Pak Rex. Pak Rex, Dapur Surabaya, ini apa yang kemudian boleh cerita singkat ini bagaimana? Apakah ini hanya warga terdampak atau juga mereka yang isoman atau siapa saja yang disasar oleh Dapur Surabaya, Pak Rex? Ya, terima kasih Agnes. Sebenarnya pergerakan ini sudah kami mulai sejak 3 tahun yang lalu. Kami suami istri, kami punya hati ketika kami pertama kali memberi makan warga di ini kota Surabaya. Kami mendapati mereka makan sambil nangis, menyentuh hati kami, nurani kami bahwa masih banyak orang-orang susah di luar sana yang membutuhkan pertolongan ini kami. Jadi akhirnya tanpa sadar saya dan istri saya mulailah memasak 3 tahun yang lalu, dan tanpa sadar ini nggak pernah meledak, dan ya kami ini mengerjakannya cuma dengan cinta dari 5 paket, dan akhirnya seminggu kami bisa masak sekitar 1.000 sampai 2.000 paket per minggu. Dan tanpa sadar ketika musim pandemi datang di 2020 kami sudah mulai memasak juga, tetapi ini nggak pernah ini meledak begitu besarnya. Tetapi ketika di 2021 ketika PPKM sudah mulai diberlakukan, kami merasa bahwa ketika kami ini berhenti ini memberi makan orang, rasanya kok aneh, kayaknya kok kita nggak bisa jadi berkat ini. Akhirnya tanpa sadar saya dan istri saya mendapat akal, gimana kalau kita beri makan warga yang sedang isolasi mandiri, karena virus ini varian ini begini mengerikan dan memaksa hampir seluruh perekonomian mati, bahkan seluruh warga hampir mengenai yang namanya virus ini. Dan tanpa sadar mulailah kami buka melalui medsos, kami buat flyer melalui medsos, kami lempar ke medsos, dan tanpa sadar ini meledak. Hari pertama masih 70 paket, hari kedua malah turun 30 paket. Sampai hari sekarang ketiganya berapa berarti Pak Rex? 100. Sekarang berapa? Sekarang berarti yang 1.000-2.000 tadi berarti ya sudah masuk ke angka sebegitu? Sekarang udah 3.000 paket, Mbak. 3.000 paket. Sekarang udah 3.000 paket per hari, dan Masya Allah ini setiap hari itu chattingan masuk itu sekitar 5.000, dan jujur kami nggak mampu menampung karena begitu banyaknya ini chattingan masuk setiap hari 4.000, 5.000 chattingan, dan tanpa sadar ini memacu kami untuk yuk kita berbuat lebih lagi. Tanpa sadar 300, 500, 1.000, dan ya ini syukur puji Tuhan sekarang kita bisa masak untuk 3.000 paket.
per hari 3.000 paket seperti itu. 3.000 paket per hari, dan ini kabarnya juga kurir yang dipekerjakan, bahkan yang bantu untuk memasak ini tentunya juga mereka-mereka yang terdampak mungkin harus di PHK begitu karena pandemi, begitu ya Pak Rex? Benar. Pertama cuma dari 5 kurir, 7 kurir, mereka bilang bahwa mereka kena PHK, mereka ingin bekerja, dan tanpa sadar pada hari ini kita sudah mempekerjakan 60 kurir dan sekitar 15 relawan yang kehilangan ini pekerjaan, dan kita mempekerjakan 75 karyawan pada hari ini. 75 karyawan pada hari ini Pak Rex. Ya. Sebelum saya jeda begitu, atau mungkin Pak Rex juga nanti akan bergabung dengan Zoom lainnya begitu ya. Boleh saya tahu hotline Dapur Ya. Surabaya apakah masih boleh dipublish? Apakah masih mengatasi banyaknya permintaan yang dibutuhkan oleh warga? Ya, boleh. Kalau misalnya sekarang kami masih, bahkan kami sekarang sudah membuka beberapa cabang lainnya, ada di kota, ada di Gersik, ada di daerah Surabaya juga, di daerah Duku Kupang. Kami juga ada berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di Malang, di Makassar, dan ada di beberapa daerah lainnya, Manado, kami juga buka seperti itu. Oke, hotline-nya berarti berapa Pak Rex? Mungkin ada yang saat ini sedang mendengarkan, kemana? Atau mungkin browsing di sosial media atau apa nih yang harus kata kuncinya? Ya, boleh buka di Instagram di Dapur Umum Surabaya, atau boleh ini searching ke Instagram saya The Rex Jeremia Winarno, dan kalian akan mendapatkan info. Ada 3 admin yang akan siap membantu kalian, bukan cuma untuk memberi makan gratis, kami juga memberi fogging gratis untuk warga yang sedang isolasi mandiri di kota Surabaya. Dan ini gratis, kami beri makan 2 kali sehari. Kami beri makanan sehat, kami beri vitamin, kami beri juga obat, kami beri juga buah, dan ini semoga gerakan ini boleh membangun satu generasi baru untuk peduli dengan yang lain-lain. Pak Rex, terima kasih banyak untuk kebaikan Bapak, istri, dan juga keluarga, dan juga relawan teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih, sehat selalu untuk para orang baik yang ada di sana. Semangat selalu untuk bisa mensupport warga Surabaya dan sekitarnya pastinya begitu ya. Dan untuk yang lainnya nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Sore akan kembali untuk Anda. Warga, bantu warga, gotong royong melawan pandemi. Warga bantu warga, inilah kegotong royongan yang kita punya sebagai modal untuk kemudian kita bisa melewati pandemi ini bersama-sama. Saya sebelum kembali kepada rekan-rekan saya yang luar biasa, baiknya ada Mbak Hafso, ada Dr. Gigi Dwi, ada Mbak Hamida, ada Mas Adi Danbuk juga. Saya ke Kadinkes, ke Dr. Herlin. Dr. Herlin, dari sisi pemerintah, melihat ada banyaknya pergerakan masyarakat, tentunya harusnya pemerintah juga lebih keras lagi untuk mensupport bagaimana warga atau mencukupi kebutuhan warga. Oksigen mungkin yang tentunya tidak bisa dicukupi oleh warga. Monggo, Dr. Herlin. Matur suwun Mbak Agnes, luar biasa sekali ya, warga bantu warga. Saya jadi agak derdek ya, terharu sekali bagaimana luar biasanya Bapak Ibu semuanya bergotong royong untuk bisa membantu sesama. Pandemi ini memang di luar dugaan kita dengan varian yang baru, kecepatan penularannya jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Jadi kalau kita lihat data yang ada hari ini, penambahan kasus baru itu angkanya 5.654 Mbak Agnes pagi hari ini. Jadi penambahan kasus 5.654, dan yang meninggal dari data yang ada hari ini 268. Ini luar biasa sekali, sehingga rasanya dengan bergandengan tangan semuanya, baik itu pemerintah, swasta, lalu akademisi, masyarakat, semuanya, moga-moga kita bisa melalui ini dengan baik, karena memang merupakan ujian yang cukup berat buat kita, dan bukan hanya kita, tetapi seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Setelah mendengar bagaimanakah Pak Rek tadi mengatakan, dan juga bagaimanakah Bapak Ibu lain bisa menceritakan
yang bisa dilakukan untuk berkontribusi menjadi pahlawan dalam perang melawan COVID ini menjadi luar biasa sekali. Saya atas nama pemerintah dan juga atas nama Dinas Kesehatan memberikan appreciate dan mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh warga dan warga juga sudah mengambil alih apa-apa yang sudah bisa dilakukan. Tinggal beberapa hal yang memang warga tidak bisa, moga-moga nanti kami bisa mengawalnya dengan baik. Contohnya adalah ketersediaan oksigen. Betul. Jadi untuk kasus COVID ini masalah oksigen menjadi masalah yang utama. Karena apa? Karena gejalanya hampir yang menjadikan fatal ataupun yang membuat menjadi lebih jelek apabila kita tidak bisa mengawal fungsi paru-paru ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi selain dengan obat-obatan, maka oksigen menjadi sesuatu yang sangat prioritas. Kita sudah berupaya keras, Ibu Gubernur sudah langsung memimpin bersama Bapak Sekda dan juga Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam untuk bagaimanakah agar ketersediaan oksigen ini bisa dikawal dengan baik. Kebutuhannya jauh lebih besar dibanding sebelum masa pandemi karena alat-alat yang ada itu menyedot oksigen yang tinggi sekali. Contohnya salah satu alat yang namanya alat-alat HFNC itu Mbak ya, itu 10 liter per menit. Nyedot oksigen itu 10 liter per menit per orang. Jadi kalau kalau jam kita kalikan 10 kali 60, kalau tinggal sehari kalikan 24. Jadi kebutuhannya sangat besar sekali. Kami sudah menghitung maka kebutuhannya itu sekitar 500.000 ton. Kebutuhannya 500.000 meter kubik ya, 500.000 meter kubik atau sekitar 700 ton per hari. 500.000 meter kubik atau 700 ton per hari. Sedangkan semua pabrik sudah sama Ibu Gubernur sudah didatangi dan itu total sekitar 300.000 meter kubik. Berarti kami ataupun pemerintah sudah harus mengupayakan dengan keras sekali untuk bisa memenuhi ini semuanya. Maka CSR keterlibatan pihak-pihak ketiga untuk bisa berkontribusi ini sedang dilakukan pendekatan oleh Ibu Gubernur bersama Forkopimda dan Bapak Sekda semuanya. Moga-moga nanti kita bisa mengatasi. Baik, terima kasih untuk info singkatnya. Saya bergeser sebentar ke Mbak Hafso, relawan bergerak dari rumah. Mbak Hafso, bergerak dari rumah, ini konsepnya seperti apa? Karena kita tahu kita mungkin terbatas, tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan dari rumah, Mbak Hafso. Jadi sebenarnya bergerak dari rumah ini memang kan dari tahun lalu Mbak Agnes. Jadi kita memang kita menghimpun dana, kita donasi bersama-sama, lalu kemudian kita berikan kepada yang memang membutuhkan. Kalau tahun lalu memang warga terdampak. Tetapi tahun ini kita lebih berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan relawan Surabaya memanggil. Kita base-nya memang di Surabaya, di mana kebutuhan saat ini sangat tinggi. Teman-teman yang sedang isoman, bahkan tadi saya baru dikabari juga saya baru meninggal di puskesmas di daerah rumah saya, setiap hari minimal ada 2 orang yang meninggal. Jadi memang kebutuhan atas vitamin, oksigen, bukan oksigennya saja, kalau tadi tabungnya itu bahkan tidak ada. Jadi seharusnya kami itu memang open donasi Mbak Agnes, dan kita juga berkolaborasi dengan Rescue. Rescue itu seperti Satgas COVID-nya Indonesia Crisis Network satu Indonesia, sehingga kami mengajukan ke pemerintah secara bersama-sama untuk kita bisa dapatlah mungkin bantuan untuk vitamin dan bantuan untuk tabung oksigen dan lain sebagainya. Jadi memang kita besar-besarnya. Kemarin juga dengan beberapa brand kami menyumbangkan apa yang namanya masker, kami menyumbangkan juga desinfektan. Jadi apapun yang kami dapat langsung kami distribusikan agar tidak terlambat. Tapi memang kesulitannya adalah permintaan terkait dengan tabung oksigen, termasuk juga regulatornya begitu ya Mbak Hafsa ya. Kalau yang lain-lainnya masih bisa. Obat-obatan, vitamin masih bisa dapat ya? Meskipun harganya mahal, itu masih ada Mbak. Gitu. Harganya memang masuk akal gitu kan ya. Terus juga kalau masalah makan, ada di beberapa RT, di beberapa kampung itu sudah saling bantu. Jadi kalau ada yang isoman, tetangganya membantu yang masak, yang memberi makan. Terus tapi dari Pak Rex juga sangat luar biasa. Tetapi adanya mungkin yang dibutuhkan
dibutuhkan oleh dari kami adalah kebijakan mereka untuk menyediakan, untuk kemudian mungkin memastikan kebutuhan dari teman-teman isoman ini ada. Baik oksigennya, obat-obatannya, vitaminnya. Saat ini harga sudah melambung tinggi. Kasihan gitu loh, Mbak. Baik Mbak Afso, ini catatannya nanti monggo bisa ditanggapi oleh Dr. Herlin. Saya geser sebentar ke Dr. Gigi Dwi. Dr. Gigi Dwi, ini bagaimana konsepnya? Pendiri Rumah Sehat Sidoarjo memberikan tempat tinggalnya atau kos-kosan untuk isoman, begitu ya, Dr. Gigi Dwi? Ya, baik. Ya, terima kasih Mbak Ines. Jadi gini, konsep yang saya tawarkan atau yang saya lakukan pada saat ini adalah saya melihat bahwa saya ini seorang nakes. Pada saat saya melihat bagaimana nakes itu terpapar oleh COVID, maka dia harus berpikir pada saat dia harus pulang ke rumah. Itu yang pertama, simpel pikiran saya, bahwa nakes ini kalau datang ke dalam kondisi dia terpapar, dia pulang ke rumah, pasti dia akan menulari keluarganya. Nah, kalaupun harus isoma di tempat lain, mungkin ya akan membebani keuangan. Jadi kebetulan kami bersama rekan kami juga seorang dokter ini mempunyai inisiatif, yaitu bahwa mempunyai rumah kos-kosan. Nah, rumah ini kita peruntukkan untuk awalnya adalah tenaga nakes yang terpapar positif dengan cara bahwa yang bisa tinggal di rumah kami adalah dalam kondisi positif tapi dia OTG dan bergejala ringan, sehingga tidak begitu membebani kami. Intinya konseling dan sebagainya tetap kita berikan. Kita ada dokter spesialis penyakit dalam, terus ada dokter spesialis yang lain juga, dokter gigi. Saya kebetulan karena beberapa teman yang terdampak COVID-19 ini, keluhan di rongga mulutnya itu juga ada. Terus yang kedua, yang saya tawarkan begini Mbak, jadi masuk karena pertama awalnya. Dok, mohon izin sebentar sebelum masuk ke poin yang kedua, saya harus jeda dulu sebentar. Nanti setelah jeda saya kembali ke dokter untuk melanjutkan poin yang kedua terkait dengan apa yang ditawarkan, termasuk juga berapa kapasitasnya sampai saat ini, begitu ya Dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Sore akan kembali untuk Anda saat lagi. Ada banyak hal baik yang memang harus disampaikan pada warga, kepada masyarakat yang membutuhkan, karena support ini menjadi hal yang paling utama, bahwa mereka para pejuang COVID ini tidak sendirian. Ada banyak orang baik di sini yang akan siap membantu. Saya kembali ke Dr. Gigi Dwi, monggo poin kedua yang dilanjutkan tadi terkait dengan poin kedua begini. Baik Mbak Agnes, jadi setelah kami prioritaskan dulu nakes, akhirnya warga ini ada yang tahu bahwa dia juga positif, dan dari mulut ke mulut mereka akhirnya tahu. Nah, karena ini sudah mulai banyak yang ingin bergabung di rumah sehat kami, maka kami berkoordinasi dengan puskesmas setempat, karena bagaimanapun juga dengan mengisolasi seperti ini saya harus berkoordinasi, itu aturannya seperti itu, sehingga saya ada petunjuk bahwa rumah sehat ini saya lakukan, sudah koordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolsek, sehingga supaya warga ini tidak resah begitu loh. Dengan adanya rumah isoman ini bukan tidak ada tantangan bagi kami, ada tantangan kami sangat berat untuk warga sekitar. Dia sangat ada yang menanyakan bagaimana ini nanti kalau menular dan sebagainya. Terus sudah kami usahakan untuk memberikan pengertian, dan itu lambat laun mereka sudah bisa menerima. Dan ini para masyarakat yang lain yang sudah mengetahui, saya sih sebenarnya tidak publish, hanya dari mulut ke mulut, sehingga ini diketahui oleh banyak warga yang membutuhkan. Bahkan puskesmas yang saya ajak koordinasi ini, beberapa pasien yang dengan OTG dan kelainan ringan ini diarahkan ke tempat kami. Nah, untuk saat ini tempat kami ini daya tampungnya sekitar kurang lebih 20, karena kamarnya juga terbatas, ada 15 2 lantai. Ini berarti sudah penuh? Masih ada, 20 ini sudah penuh atau ini gimana? Masih ada, karena setelah dilakukan terus yang lain sudah negatif, keluar ganti, jadi keluar masuk masih ada slotnya, masih ada. Tapi kita juga itu tadi terkendala. Apa saja nanti yang akan kami berikan layanan kepada rumah sehat ini? Yang satu yang jelas makanan insya Allah kami selama ini patungan, artinya dari
pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar kami dan kawan-kawan kami, relawan-relawan yang lain ini bergantian memberikan makanan. Dan kami selama ini tidak pernah meminta sumbangan atau menerima sumbangan dalam bentuk uang. Jadi saya arahkan sudah kebutuhannya apa. Jadi kemarin butuh jemuran, ada yang ngirim jemuran, butuh ini susu, kita kirim susu. Nah, alhamdulillah seperti itu Mbak Agnes. Baik, jadi mensupport secara langsung ya apa yang dibutuhkan begitu ya, akan lebih memudahkan begitu ya. Baik, terima kasih banyak dan Dok. ini semuanya gratis Mbak Agnes. Semuanya jadi gratis ya. Karena tempatnya bagus, mewah, pikirannya nanti berbayar di situ, tapi enggak, alhamdulillah semuanya gratis. Ya, baik, terima kasih banyak. Selalu ada banyak support juga di balik orang-orang yang menyalurkan kebaikan ini. Saya bergeser ke sebentar sebelum saya ke Kadinkes kembali, saya boleh cek ada Mbak Hamidah dan juga Mas Adi. Saya ke Mbak Hamidah dulu, relawan Blood for Life. Mbak Hamidah, selama pandemi ini apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman Blood for Life? Mikrofonnya boleh dinyalakan? Ini pasti terkait dengan plasma konvalesen yang sangat dicari. Ya, betul. Ya, awalnya teman-teman Blood for Life seperti biasa ya, menjembatani orang-orang yang butuh transfusi ketika stoknya PMI kosong. Nah, tapi ketika pandemi ini berjalan, konvalesen pertama itu kita kan belum terasa sih, hanya sedikit tetap membantu seperti biasanya. Tapi ketika ini bombardir yang kedua, konvalesen kebutuhan yang kedua, itu akhirnya dari kami akhirnya kemarin mencoba evaluasi, dan saat ini Blood for Life Surabaya membuka hotline untuk pendonor konvalesen. Jadi teman-teman ex-COVID di lingkaran teman-teman yang paling terdekat itu siapa yang pernah terpapar, dan kami membuka golongan darah apapun. Kalau misalnya teman-teman itu kepingin donor silahkan, tapi tetap kami edukasi dulu karena tidak semua orang tahu ya plasma konvalesen itu seperti apa. Jadi mereka yang yang pernah donor tapi tidak pernah donor aferesis ini kan juga tidak tahu ternyata donornya 1 jam gitu. Sekarang kondisinya bagaimana di lapangan antara supply dan demandnya gimana terkait dengan plasma darah konvalesen ini? Jomplang Mbak. Jadi demand ya, jadi permintaannya sangat-sangat tinggi. Iya sangat tinggi. Jadi permintaan ketika saya confirm di adminnya Blood for Life itu yang secara nasional ya saya tarik Surabaya dan Jawa Timur, ternyata Surabaya dan Jawa Timur cukup tinggi gitu, apalagi Surabaya gitu. Jadi kadang permintaan di kami yang masuk hanya Surabaya saja itu ada 50 pasien, belum yang terkonfirmasi by phone dan langsung masuk, tiba-tiba dia tahu linknya Blood for Life itu, dia kan langsung ngisi, itu berbeda. Jadi tentunya yang supply-nya sangat dikit banget gitu. Kalaupun ada yang saat ini ada yang tergerak banyak sih, karena kan teman-teman lingkarannya itu sudah pada kena semua. Tapi kendalanya kan mereka tidak tahu kalau misalnya mau donor itu kan harus push dulu. Memang PMI bilang 14 hari. Pada kenyataannya di 14 hari itu antibodinya itu sangat tipis sekali. Jadi kita harus edukasi lagi. Jadi ini evaluasi saya dengan teman-teman pada saat pandemi awal gitu. Pada saat kebutuhan konvalesen yang awal di bulan Februari Maret kemarin. Ternyata kalau OTG itu tidak bisa di 14 hari Mbak Agnes. Mbak Hamidah, ini kabarnya juga tidak ada upaya jemput bola dari pihak PMI dan juga Dinkes. Benarkah demikian? Terkait dengan saya mendengar Dinkes Kota Surabaya dengan PMI sudah melakukan MOU ya. Artinya teman-teman dari PMI Surabaya lebih mudah dong untuk bisa memfollow up berapa sih potensi teman-teman yang sudah sembuh ini, potensi donor artinya. Nah itu sejauh ini saya juga tidak tahu kenapa itu kok tidak seharusnya ketika ini terjadi bombardingan sedemikian rupa itu seharusnya kan mereka bisa mengolah data itu selain di luar Dinkes. Itu kan ada kayak saya ini kan penyintas juga, saya juga pendonor konvalesen gitu. Tapi pada saat setelah saya donor saya tidak pernah di follow up. Kapan Anda melakukan donor lagi gitu? Itu kan harusnya bisa diolah, Mbak. Kalaupun sekarang PMI bilang bahwa ini banyak yang vaksin, berapa sih pendonor konvalesen yang vaksin dan berapa sih yang sudah potensi setelah vaksin?
Ya, ini yang Itu kalau harusnya bisa disinkronkan data ya kan datanya ya. Iya, Baik. betul. Itu kan bisa Baik. dimainkan. Baik Mbak Hamidah, saya kembali ke Kadinkes dulu sebelum nanti saya ke Mas Adi. Dokter Herlin, ini gimana? Tadi terkait dengan yang disampaikan Mbak Afso, bagaimana peran pemerintah harusnya bisa maksimal terkait dengan ketersediaan oksigen yang lain sebagainya, termasuk masalah PMI. Masalah pendataan ini harusnya bisa segera sinkron terkait dengan kebutuhan di lapangan. Dokter Herlin. Ya, untuk pertama yang ingin saya sampaikan, yang paling urgent adalah bagaimanakah kita mampu mengawal kebutuhan oksigen. Sudah beberapa hal yang kita upayakan untuk bisa mengatasi ini semua. Pertama adalah Mbak Agnes, jadi untuk teman-teman tadi relawan yang luar biasa tadi ya, apabila mengawal yang isoman lalu membutuhkan oksigen, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur sudah meresmikan beberapa tempat untuk mendapatkan oksigen gratis gitu Mbak Agnes ya. Jadi call centernya di 1500 117 gitu ya. Jadi ada di Dinas Perhubungan Provinsi Dan di itu Jalan Ahmad Yani. dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan permintaan. Begitu ya, Dokter Herlin? Ya, sampai saat ini kami masih melihat cukup ya sampai saat ini. Jadi nanti moga-moga terus bisa terkawal gitu ya. Sampai saat ini tidak ada masalah terkait dengan gerai untuk mendapatkan oksigen gratis dengan call center 1500 117. Ini moga-moga bisa membackup. Jadi teman-teman sudah berkontribusi yang luar biasa. Jadi hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan teman-teman, moga-moga kehadiran pemerintah ini bisa berarti. Jadi di oksigen gratis itu di Dinas Perhubungan Provinsi di Jalan Ahmad Yani, lalu di Sidoarjo juga sudah diresmikan di kantor UPT Sidoarjo ya, Jalan Pahlawan nomor 41 Sidoarjo, lalu di Gresik, di Samsat Baru Gresik, Jalan Wahidin 714 Gresik. Jadi nanti teman-teman silahkan mengisi ya, mendaftarkan di info covid19.jatimprof.go.id. Itu salah satu dari upaya untuk teman-teman yang isoman. Sedangkan yang di rumah sakit kita sudah membuat link Mbak, kita kasih merah, kuning, hijau. Di situ sudah akan kelihatan. Jadi kalau yang rumah sakit itu 12 jam lagi habis, maka kami menggerakkan dari Badan Penanggulangan Bencana BPBD ini yang akan menggerakkan dengan cepat gitu ya, tempat-tempat yang memang harus diselesaikan oksigennya sebelum 12 jam ini. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain sudah ada indikatornya. Moga-moga ini sedikit bisa mengurangi kebutuhan oksigen yang luar biasa. Lalu yang Dokter Helen sebentar sebelum terkait dengan PMI, artinya terkait dengan oksigen dan kebutuhan bahkan di rumah sakit, kalau dari penjelasan Dokter Helen harusnya secara simultan ini bisa terus begitu ya, tidak sampai ada yang namanya habis dan kekosongan lagi berarti ya, begitu ya Dokter Helen ya. Tapi memang seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya, pabriknya aja 300.000 meter kubik, kebutuhan 600.000 meter kubik, sehingga memang tidak seperti gitu ya, harus berkejar-kejaran gitu Mbak Agnes. Baik, mudah-mudahan pemerintah bisa segera mencari solusinya. Dokter Herin sebentar saya akan jeda dulu, nanti saya kembali ke Dokter Herin membahas terkait dengan kendala yang dihadapi oleh teman-teman Blood for Life. Kami kembali saat lagi. Kembali dalam Bincang Sore pemirsa, saya bergeser ke Mas Adi dulu sebentar, Dokter Herlin sebentar, karena ini juga Mas Adi dari relawan Geng Gemes Indonesia juga ingin bercerita terkait dengan bagaimana konsep ataupun juga yang dilakukan oleh teman-teman relawan Geng Gemes. Mas Adi, apa kabar? Selamat sore. Oke, Mbak. Mas Selamat Adi. sore, alhamdulillah Mbak, sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Mas Adi, apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan Geng Gemes? Ini kabarnya mendapatkan ambulans, sudah riwa-riwi untuk membantu pasien. Ya, sebetulnya dari Geng Gemes sendiri kan pada dasarnya memang kegiatan sosialnya bukan di kesehatan ya. Pada dasarnya kami membantu adik-adik yang putus sekolah, tapi karena banyaknya permintaan dari teman-teman relawan dari Geng Gemes untuk membantu, jadi untuk saat ini Geng Gemes juga membantu untuk kegiatan penanggulangan COVID, terutama yang baru-baru ini kami dapat bantuan dari teman-teman yatim mandiri Surabaya, itu ada 2 ambulan. Jadi kami untuk saat ini
membantu pasien dari rumah ke rumah sakit atau dari rumah, termasuk pemakaman. Kita membantu, kemarin ada sempat beberapa kali membantu pemakaman ke Keputih. Ya, kondisi di lapangan bagaimana? Karena ketika terjun langsung sebagai apa istilahnya yang membawa ambulans pastinya akan bisa memahami bagaimana permintaan dan memang kelangkaan atau yang tidak bisa didapatkan oleh warga di lapangan. Iya Mbak, yang tadi sudah disebutkan memang salah satunya adalah oksigen ya. Kami sampai saat ini masih sangat membutuhkan terutama untuk pengisian. Tadi siang alhamdulillah dapat pinjaman lagi tabung oksigen plus regulator, karena kemarin sempat mencari regulator, kita beli langsung ke toko kesehatan itu kosong, kita beli di online itu harganya sangat mahal dan itu saya belum pasti ada barangnya atau enggak. Jadi kami masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan itu, terutama hazmat ya, karena hazmat ini kami menggunakan sekali pakai. Itu jadi teman-teman berusaha untuk menghemat, ya sebisa mungkin lah, sekali pakai itu enggak satu pasien, tapi kami tetap mementingkan protokol kesehatan. Kami harus bawa hand sanitizer, kita juga di ambulan kita siapkan tabung disinfektan, jadi setelah ada pasien turun kita semprot lagi dan segala macamnya. Mas, karena ini Geng Gemes kan juga mensupport terkait dengan anak-anak yang putus sekolah begitu ya, dan kita tahu bahwa sekarang mungkin juga ada anak-anak yang orang tuanya harus dirawat di rumah sakit dan mereka sendirian. Ada monitor tidak terkait dengan jumlah-jumlah dari anak-anak tersebut, apakah bertambah atau bagaimana Mas Adi? Memonitor pasti kami tidak sanggup Mbak Geng, tapi secara data kami sampai saat ini mempunyai adik didik lebih dari 200 adik didik yang harus kami biayai sekolahnya tiap bulan. Itu termasuk biaya SPP yang swasta, kemudian mungkin ada yang seperti pendaftaran baru ini kita juga membayarkan biaya jahit, biaya buku dan segala macamnya. Tiap tahun kami selalu ada tambahan Mbak adik-adik untuk biayaan pendidikan. Baik Mas Adi, saya highlight tadi kebutuhan tabung regulator. Saya ke Dr. Herlin. Dr. Herlin, menanggapi dulu yang soal Blood for Life terkait dengan PMI. Ya, matur suwun. Jadi memang plasma konvalesen ini merupakan salah satu dari sekian upaya ikhtiar yang kita lakukan terutama pada pasien-pasien yang dalam kondisi berat sampai kritis ya, sehingga ini merupakan harapan kita bersama. Beberapa kali kami sudah melakukan koordinasi dengan PMI dan alhamdulillah gitu ya, selain PMI juga beberapa rumah sakit termasuk rumah sakit itu Sutomo juga melakukan pelaksanaan untuk pengambilan donor untuk plasma konvalesen ini. Untuk PMI sudah ada 9, bahkan sekarang ada mungkin tambahan satu lagi, 10 UDD yang siap melakukan pelaksanaan pengambilan donor plasma konvalesen ini. Gitu ada 9 UDD tambah satu lagi untuk plasma, jadi 10 yang sudah melayani donor darah untuk plasma konvalesen ini. Memang matur suwun Bu Hamidah, kita lebih merapikan lagi sebetulnya data orang-orang yang sudah pernah terkena infeksi virus ini gitu ya, sebetulnya ada di kami ada gitu ya. Nah inilah yang harus terus kita dekati, ada beberapa juknis, petunjuk teknis yang sudah kami bahas bersama dengan PMI, yang intinya adalah untuk bagaimanakah kita bisa maksimal merekrut calon-calon pendonor ini karena nama-nama sebetulnya kita sudah punya. Lalu bagaimanakah nanti kita melengkapi peralatan-peralatan di PMI dan rumah sakit yang siap melakukan pengambilan plasma konvalesen ini. Sehingga kebutuhan dari yang membutuhkan ini segera bisa teratasi. Kalau memang nama-nama sudah ada, berarti kan ya bisa lebih cepat jemput bola begitu kan. Kalau nama sudah ada, karena memang kebutuhan di lapangan sangat-sangat tinggi, harusnya pergerakan ini bisa lebih dipercepat begitu, Dr. Herlin. Tapi kembali lagi orang-orang seperti Mbak Hamidah ya, untuk mendekatkan, meyakinkan pada pendonor ini untuk mau, itu juga ada satu effort tersendiri Mbak Agnes ya. Jadi beberapa orang yang sudah kita dekati tidak mudah itu gitu ya. Jadi harus ada menumbuhkan rasa bahwa dia pernah ditolong, maka sekarang dia
diminta untuk bisa menolong itu juga menjadi sesuatu sekali gitu pada pengambilan plasma konvalesen ini. Baik, mudah-mudahan PMI bisa jemput bola dan terus melakukan pendekatan lebih lagi begitu. Kemudian terkait dengan tabung oksigen, Dr. Herlin, ini bagaimana? Warga susah sekali untuk mencari tabung, harganya mahal, bahkan termasuk obat-obatan, vitamin. Tadi Mbak Hafsah juga mengatakan ini tidak adakah intervensi dari teman-teman Dinkes terkait dengan hal ini? Kesannya kayak susah banget warga harus mencari sendiri, padahal seharusnya warga cukup datang kepada pemerintah dan pemerintah bisa memberikan itu. Ya, upaya sudah dilakukan. Perlu kami beri info Mbak Agnes bahwa tabung itu impor dan yang produksinya itu dari luar dan semuanya negara pada membutuhkan itu, sehingga sampai hari ini kita belum bisa mendapatkan dalam jumlah seperti yang kita butuhkan. Jadi akhirnya kita sudah harus mengajukan itu sudah hampir setengah bulan yang lalu. Ibu Gubernur sudah melalui Menteri Perdagangan, melalui semua poin, semua titik-titik sudah kita upayakan, karena barang itu tidak bisa diproduksi di negeri tercinta ini. Jadi barang itu impor dan menjadi rebutan seluruh dunia gitu. Jadi pengajuan sudah kita lakukan dengan luar biasa. Hari ini kami mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan 100 biji Mas Ian, 100 biji tabung dengan ukuran 6 meter kubik ya. Jadi ini untuk rumah sakit, dan kami terus mengajukan dan terus mengajukan. Moga-moga nanti ini segera bisa kita dapatkan, karena memang barangnya tidak ada di Indonesia. Kita harus impor dan semua titik sudah diupayakan untuk bisa secepatnya mendatangkan barang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua Bu Mbak Agnes, saya minta tolong gitu ya. Nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya agak tenang sedikit, jangan panik buying ya, terutama untuk obat. Obat itu bisa habis di lapangan gitu. Meskipun kami sudah mulai menata ya, sudah beberapa kali kami koordinasi dengan BBF. Kalau dulu itu kita itu rencana kebutuhan obat itu kita buat setahun, sekarang ini kami seminggu terus mengevaluasi yang prioritas harus kami larikan kemana obat-obat itu gitu ya. Jadi ada 2 sumber obat itu. Pertama adalah bantuan dari pusat, yang kedua pengadaan kita sendiri, yang ketiga adalah masyarakat yang memang secara mandiri untuk mengadakan. Jadi yang dari pusat itu sudah langsung kita bagikan, yang dari provinsi sudah kita bagikan, tapi jumlahnya memang antara kebutuhan dan jumlah memang tidak seimbang. Tetapi saya minta tolong kepada teman-teman untuk bisa menggunakan obat itu secara rasional supaya tidak menggunakan berlebihan. Yang pertama, yang kedua, belilah sesuai dengan kebutuhan, jangan menyimpan. Kalau menyimpan nanti khawatir jumlahnya sudah terbatas, tersimpan gitu, maka nanti akan semakin sulit kita. Baik, Dr. Herlin, saya harus jeda dulu sebentar. Nanti di segmen terakhir monggo teman-teman relawan ini bisa menyampaikan unek-uneknya terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Herlin, apa yang kemudian dibutuhkan oleh teman-teman relawan ini di lapangan begitu. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, Bincang Sore akan kembali saat lagi pemirsa. Baik, waktu saya tidak panjang pemirsa untuk Bincang Sore kali ini. 7 menit tersisa yang saya punya, saya langsung saja ke teman-teman relawan yang sudah bergerak dengan begitu luar biasa untuk warga, bantu warga. Saya mungkin awali lebih dulu Mbak Hafsah. Apa yang kemudian harus disampaikan, mumpung juga di sini ada unsur pemerintahan, dan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat, Mbak Hafsah? Jadi mungkin kita membutuhkan ada entah itu satu platform atau apa di mana itu menjadi pusat informasi. Karena kebutuhan masyarakat kan berbeda-berbeda. Ada yang ada butuhnya obat, ada yang butuh oksigen, ada yang memang butuh bantu untuk teman-teman yang kurang mampu, butuh bantuan makanan. Jadi mungkin ada satu begitu ya. Jadi di mana info mungkin kita membuatlah, mungkin teman-teman dari Diskominfo provinsi bisa dengan mudah dicari saja teman-teman di masing-masing kota. Kalau di Gresik, oh ini kalau saya mencari obat ini, oh ini saya kalau dibantu untuk mencari donor ini di sini. Lalu kemudian kalaupun memang harus tidak ada lokasinya, bagaimana mempermudah untuk mengambil donor dari Surabaya atau mengambil donor dari Malang. Mungkin karena saat ini secara atmosfer ini cukup tidak nyaman. Kenapa? Karena story WA kita, story IG, Instagram kita tuh dipenuhi orang mencari donor dan berita innalillahi. Oke, kalau baik.
informasi jadi satu, mungkin kan jadi lebih mudah begitu. Baik. Terima kasih. Baik, Mbak Hafsah, terima kasih. Informasi yang harus disatukan yang mungkin disediakan platformnya. Kemudian saya bergeser, Mbak Hamidah. Mikrofonnya boleh dinyalakan, ke-mute. Terima kasih. Oh iya. Ya, singkat. Kalau boleh sih Mbak, boleh nggak Black for Life membantu Dinkes Prof Jatim atau Dinkes Kota Surabaya untuk memfollow up teman-teman ex-COVID ini. Jadi kami melakukan pendekatan itu dengan seizin data yang Dinkes Prof Jatim punya gitu. Jadi kami akan mensortir usia mana yang memang potensi donor dan yang tidak potensi donor gitu. Baik, terima Kalau kasih. boleh, gitu. Terima kasih Mbak Hamidah, ini sudah menawarkan bantuan, monggo nanti Jatim bisa menjemput bantuan ini. Saya ke Dr. Gigi Dwi. Dr. Gigi Dwi, monggo. Ya, baik. Terima kasih Mbak Agnes. Saya begini, sebenarnya untuk rumah sehat ini Mbak Agnes, banyak relawan lain, tempat-tempat lain itu yang disiapkan oleh masyarakat yang siap untuk ditempati. Tapi kendalanya begini Mbak Agnes di lapangan bahwa masyarakat yang akan di lingkungan di mana rumah itu akan dijadikan rumah sehat untuk yang terdampak COVID ini tidak semuanya mudah untuk menerima. Mungkin nanti dari pihak pemerintah itu bisa membantu kami untuk membantu mensosialisasikan bahwa apa bedanya rumah sehat dengan orang yang terkena COVID tapi dia isoman sendiri di rumah. Nah, hampir sama kan, padahal kami sudah memberikan banyak edukasi nanti tentang sampah dan sebagainya. Kendala kami adalah masyarakat yang belum bisa menerima keberadaan kami. Artinya apa? Membahayakan mereka, takutnya itu bisa menularkan, padahal kita orang nakes yang sudah punya protokoler yang sudah kita siapkan, dan bahkan kita saat ini yang satu ini aja kadang ada masyarakat yang tidak mau menerima sehingga kami tidak pernah publish, mereka tahu ke kami itu dengan hanya dari mulut ke mulut begitu. Terima kasih Mbak. Baik, ini edukasi untuk masyarakat di lingkungan sekitar dari mereka yang positif atau yang isoman begitu ya Dr. Gigi Dwi. Terima kasih. Saya ke Mas Adi. Mas Adi. Ya, harapan kami untuk yang tadi masalah obat, oksigen dan segala macamnya itu bisa terpenuhi, karena saya baru beberapa hari di lapangan sangat membutuhkan hal-hal seperti itu. Di jalan-jalan juga saya lihat apotek antriannya sangat panjang, bahkan ada yang mencari dari apotek lain ke apotek lain tidak ada dan segala macamnya. Pada intinya banyak masyarakat yang siap membantu, banyak komunitas yang banyak membantu, dan banyak donatur juga yang siap menyiapkan dana untuk membantu. Hanya yaitu tadi yang dicari ini banyak yang tidak ada. Jadi kami hanya berharap pemerintah bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk masyarakat agar tidak ada kekhawatiran iki obat, iki entek dan segala macamnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Adi. Saya ke Dr. Herlin. Dr. Herlin, ini tadi ada catatan untuk aplikasi terkait platform informasi. Dr. Gigi Dwi terkait dengan edukasi masyarakat ini supaya tidak ada penolakan. Mbak Hamidah sudah menawarkan apakah bisa ini dijemput bantuan dari teman-teman Blood for Life. Mas Adi juga bilang. Monggo, Dr. Herlin secara singkat dalam waktu 2 menit. Monggo. Atersuwun. Ya, pertama call center untuk Satgas Covid sudah ada ya. Salah satu di antaranya adalah 15001117 ini nanti akan kita rapikan lagi sehingga apa-apa yang menjadi kebutuhan teman-teman bahwa ini terkait dengan oksigen, ini terkait dengan apa akan bisa melalui satu pintu ini. Itu yang pertama, nanti akan kami tindak lanjuti, matur suwun sangat untuk call centernya. Yang kedua, sebetulnya untuk isolasi mandiri itu kalau tidak memenuhi standar memang menjadi potensi untuk terjadinya klaster keluarga, sehingga kami memang lebih senang gitu ya apabila rumah itu tidak memenuhi syarat, maka ada pusat-pusat isolasi termasuk tadi yang sudah ditawarkan dari rumah sehat. Tetapi sayangnya masyarakat kita juga kadang-kadang terlalu lebih berlebihan gitu ya kadang-kadang, maka nanti ini pendekatan lewat PPKM mikro ya, jadi lewat satgas di desanya itu moga-moga nanti ini bisa mengurangi kekhawatiran masyarakat dan juga bisa menjadikan rumah sehat ini sebagai tempat isolasi yang lebih memenuhi standar dibanding harus isolasi mandiri di rumah gitu ya. Jadi tetap kita ada patokan bahwa standar ini harus dipenuhi. Mbak Hamidah, matur suwun, nanti ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan karena nanti nama-nama ini juga kami kena
undang-undang harus merahasiakan. Tapi nanti bisa dikomunikasikan kalau memang ini untuk kesehatan. Komunikasikan lebih lanjut. Yang ketiga terkait dengan obat ini sekali lagi saya minta masyarakat jangan membantulah kami untuk tidak menyimpan obat, sehingga kami akan lebih ada upaya maksimal untuk bisa menyediakan di apotek-apotek itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Sekarang sudah upaya ke arah sana sudah maksimal kita lakukan. Moga-moga dalam minggu depan ini sudah mulai agak kelihatan, Mbak Agnes, supaya kelangkaan obat yang dirasakan masyarakat itu bisa kita kurangi gitu. Memang walaupun kebutuhannya memang sangat tinggi. Baik. Terima kasih banyak Dr. Herlin. Mungkin diskusi kita sangat-sangat singkat, tapi mudah-mudahan ini bisa mempertemukan antara relawan dengan unsur dari pemerintah begitu ya. Karena warga bantu warga ini biasanya mentok dengan segala keterbatasan yang ada. Dr. Herlin, segala kebutuhan yang diinginkan itu sebenarnya harusnya disediakan oleh pemerintah. Kami hanyalah sebagai penyalur membantu keterbatasan. Tapi sekali lagi mohon bantuan supaya pemerintah bisa tetap hadir untuk warga masyarakat Jawa Timur melawan COVID. Terima kasih untuk semua teman-teman relawan yang luar biasa, Mbak Afso, Dr. Gigi Dwi, Mbak Hamida, Mas Adi, terima kasih. Pak Rex juga tadi yang sudah bergabung, terima kasih, sehat selalu untuk semuanya. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini terus menjadi sambung menyambung untuk kemudian kita bisa saling memberikan support kepada para pejuang COVID. Mereka tidak sendirian. Kita akan bergotong royong untuk keluar dari pandemi ini. Inilah Warga Bantu Warga. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa.